Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan materi kami terkait ekoteologi, yaitu sejarah konsep dan perkembangannya. Dengan kelompok kami, itu kelompok 8, dan saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai koordinator, Alfiandi Akir, dan ada anggota Dika Makpal, Samantha Tinuwo, Miranti Kadima, dan Neviani Mangiso. Untuk itu, saat ini kami akan mempresentasikan materi kami. Sejarah ekoteologi yang membahas tentang interrelasi antar pandangan teologis filosofis yang terkandung dalam ajaran agama dengan alam, khususnya lingkungan. Dengan demikian, teologi dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek ketuhanan semata, tetapi juga memiliki dimensi ekologis. Dalam perspektif teologis, krisis lingkungan yang saat ini terjadi tidak lepas dari cara pandang dan perilaku manusia yang secara sadar ataupun tidak telah mengubah ekosistem bumi menjadi terancam keseimbangannya. Ekoteologi adalah bagian dari ilmu etika sosial Kristen. Ilmu ini mendalami pengertian Kristen tentang alam semesta dan penciptaan, khususnya tanggung jawab orang Kristen terhadap lingkungan hidup, dan seringkali disebut juga teologi lingkungan hidup. Dalam studi keagamaan, ekologi memasuki konsep sentral sebagai gerakan kelompok intelektual agama yang mengajak manusia bertanggung jawab atas penjagaan dan perawatan keseimbangan alam dengan mengembangkan berbagai tafsiran dalam karya-karya teologis. Hal ini ditunjukkan agar manusia, terutama orang Kristen, menyadari bahwa krisis ekologi itu dapat mengakibatkan penderitaan dan ancaman manusia secara global. Sebagai sebuah istilah, ekologi dalam bahasa Inggris yaitu ekologi diambil dari bahasa Yunani dari kata oikos dan logos. Oikos berarti tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu. Sebagai sebuah disiplin ilmu, ekologi yang merupakan cabang dari biologi antara organisme-organisme dan hubungan antara organisme itu dengan lingkungannya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli biologi Jerman, yaitu Ernest Haeckel pada tahun 1866. Dalam pengertian yang lebih luas, oikos tidak dipahami hanya sekedar tempat tinggal manusia. Oikos juga dipahami sebagai keseluruhan alam, semesta, dan seluruh interaksi saling pengaruh yang terjalin di dalamnya di antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, dan dengan keseluruhan ekosistem atau habitat. Dengan demikian, oikos bermakna rumah bagi semua makhluk hidup yang sekaligus menggambarkan interaksi keadaan seluruhnya yang berlangsung di dalamnya. Dari uraian tadi, maka definisi ekologi dapat kita pahami sebagai sebuah ilmu yang mempelajari pola relasi antar semua makhluk hidup di alam semesta dan serta seluruh interaksi yang saling mempengaruhi dan terjadi di dalamnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dika Griffin Makpal. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Ekoteologi yang terdiri dari kata ekologi dan teologi didefinisikan sebagai suatu rumusan teologi yang membahas interrelasi antara agama dengan alam atau antara agama dengan lingkungan. Ekoteologi secara umum dimulai dari premis mengenai hubungan antara paradigma religius atau paradigma spiritual manusia dengan kerusakan alam. Selanjutnya, konsep ekoteologi.
Ekoteologi adalah suatu bentuk teologi konstruktif yang berfokus pada hubungan timbal balik antara agama, khususnya dalam kaitannya dengan masalah lingkungan. Ekoteologi umumnya dimulai dari premis bahwa ada hubungan antara pandangan dunia agama atau spiritual manusia dengan degradasi atau restorasi dan pelestarian alam. Ini mengeksplorasi interaksi antara nilai-nilai ekologis seperti keberlanjutan dan dominasi manusia terhadap alam. Gerakan ini telah menghasilkan banyak proyek lingkungan keagamaan di seluruh dunia. Kesadaran yang berkembang tentang krisis lingkungan telah menyebarkan refleksi keagamaan yang meluas tentang hubungan manusia dengan bumi. Refleksi semacam itu memiliki preseden yang kuat di sebagian besar tradisi keagamaan di bidang etika dan kosmologi dan dapat dilihat sebagai bagian atau akibat wajar dari teologi alam. Penting untuk diingat bahwa ekoteologi tidak hanya mengeksplorasi hubungan antara agama dan alam dalam hal degradasi alam, tetapi juga dalam hal pengelolaan ekosistem secara umum. Secara khusus, ekoteologi berusaha tidak hanya untuk mengidentifikasi isu-isu yang menonjol dalam hubungan antara alam dan agama, tetapi juga untuk menguraikan solusi potensial. Ini sangat penting karena banyak pendukung dan kontributor ekoteologi berpendapat bahwa sains dan pendidikan tidak cukup untuk menginspirasi perubahan yang diperlukan dalam krisis lingkungan kita saat ini. Menurut Jaka Soetapa, dalam studi keagamaan, ekologi memasuki konsep sentral sebagai gerakan kelompok intelektual agama yang mengajak manusia bertanggung jawab atas penjagaan dan perawatan keseimbangan alam dengan mengembangkan berbagai tafsiran dalam karya teologis. Usaha-usaha serius harus dilakukan atas studi ekologis. Hal ini ditunjukkan agar manusia, khususnya orang-orang Kristen, dapat menyadari bahwa dampak krisis ekologi itu dapat mengakibatkan penderitaan dan ancaman bagi manusia secara global. Jika alam rusak, bukan hanya pihak yang merusak alam yang merasakan akibatnya, mereka yang berada di sekitar lingkungan alam yang rusak pun akan merasakan akibatnya. Selanjutnya diserahkan kepada teman Samantha. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi pada saat ini. Alkitab dimulai dengan kesaksian yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, serta segala isinya, termasuk manusia. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 1 sampai 2. Dan diakhiri dengan kesaksian yang menyatakan bahwa Allah akan memperbaharui ciptaannya dalam langit dan bumi yang baru. Itu dalam Wahyu 21 sampai 22. Berdasarkan atas kesaksian ini, maka iman Kristen mengakui bahwa hanya Allah yang menjadi satu-satunya penguasa, yang menjadi sumber segala sesuatu, dan menjadi penyebab terjadinya segala sesuatu. Teologi Kristen mengakui adanya permulaan waktu dan adanya campur tangan ilahi dalam menciptakan alam semesta yang mencakup ruang dan waktu. Itulah sebabnya pandangan Kristen tentang alam atau lingkungan bersifat teosentris bukan geosentris atau kosmosentris. Allah adalah satu-satunya subjek dan realitas mutlak yang menjadi sumber satu-satunya dari alam semesta. Itulah pengakuan iman yang dikemukakan mengenai penciptaan langit dan bumi. Berdasarkan keyakinan inilah, yaitu Allah sebagai pencipta dan argumen teologis tersebut
maka sikap dan perilaku manusia terhadap alam semestinya sesuai dan sejalan dengan sikap dan perilaku terhadap Allah Pencipta. Beberapa elemen penting dari cara pandang kekristenan terhadap lingkungan yang berkembang dari doktrin penciptaan yaitu dunia adalah ciptaan Allah. Pandangan materialis tradisional berpendapat bahwa dunia adalah proses generasi tiada henti, sedangkan kaum panteis yakin bahwa dunia ini adalah emanasi atau pancaran yang kekal. Akan tetapi kaum teis berpegang pada penciptaan dunia yang sementara. Alam semesta ini memiliki permulaan, seperti dalam Kejadian 1 ayat 1, yang artinya orang Kristen meyakini bahwa penciptaan ex nihilo atau dari ketiadaan. Dunia ini milik Allah. Alkitab memberikan kesaksiannya dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Allah yang menciptakan bumi dan dialah yang empunya bumi. Allah adalah pemilik taman dan manusia adalah pemelihara taman. Tuhan berkata kepada Ayub, apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Seperti dalam Ayub 41 ayat 2. Allah lah pemilik seluruh tanah, pohon, binatang, dan tambang, hewan di gunung, sebab punyalah pula dunia dan segala isinya, seperti dalam Mazmur 50 ayat 10 dan 12. Allah pemilik lingkungan, manusia hanya merusaknya karena itu kepemilikan Allah merupakan dasar bagi kita sebagai pengolah bumi. Bumi adalah cerminan Allah. Perjanjian Lama menegaskan kebaikan esensial tentang penciptaan materi. Dunia fisik bukanlah kejahatan yang harus ditolak. Dunia fisik bisa dinikmati. Dunia materi bukan manifestasi kejahatan, melainkan pertujuan kemuliaan Allah. Sesudah penciptaan dikatakan bahwa Allah melihat semua itu baik. Bukan hanya dunia natural yang disebut secara esensi baik, melainkan juga dikatakan mencerminkan Sang Pencipta. Alam adalah cerminan Allah. Bumi ditopang dan dioperasikan Allah. Allah bukan hanya menjadikan segala sesuatunya, Allah juga mengoperasikan alam semesta ini. Alkitab tidak mendukung pandangan alam yang detis atau impersonal, karena alam pemeliharaan dan penyelenggaraan dunia, alam untuk mempertahankan kehidupan, intervensi ekologis, serta usahanya karena kesombongan manusia dengan implikasinya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miranti Kadima. Selanjutnya, dunia terikat dengan perjanjian Allah. Perjanjian Allah dengan Nuh terdapat dalam Kejadian 9 ayat 16 berkata, perjanjian itu tidak hanya dibuat dengan manusia, tetapi dengan binatang-binatang dan dengan setiap makhluk yang hidup. Jadi, kita bukan hanya harus memelihara setiap makhluk hidup yang telah diciptakan Allah, kita juga harus memberi makan dan melindungi mereka. Manusia adalah pemelihara lingkungan. Allah itu menciptakan dan pemilik bumi, tetapi manusia adalah pemeliharaannya. Manusia setidaknya memiliki 3 kewajiban dasar terhadap lingkungan. Bertambah banyak dan memenuhi bumi, menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya, dan mengusahakan dan memelihara bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 24 dan Kejadian 2 ayat
15. Melalui situasi ini, teologi sebagai landasan etis moral untuk orang-orang Kristen bertindak dalam menjaga lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh Sang Pencipta dan Penebus. Orang Kristen bertanggung jawab untuk memperlindungi lingkungan hidupnya. Seorang pakar teologi, ekologi, dan etika, Robert mengusulkan beberapa sumbangan yang dapat diberikan gereja atau orang Kristen dalam hubungan dengan ciptaan. Melakukan upaya-upaya pemahaman yang mendalam, terutama teologi lingkungan melalui ibadah atau liturgi, pemahaman Alkitab, dan model pembinaan lainnya. Selanjutnya dipersilakan oleh teman kita Nikian. Baik, selanjutnya yang kedua melakukan identifikasi yang inventarisasi masalah-masalah yang menyangkut kerusakan lingkungan di lingkungan masing-masing dan menentukan sikap yang mengambil langkah penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Ketiga, melakukan studi dan publikasi mengenai masalah-masalah lingkungan hidup, baik secara teologis maupun sosiologis, antropologis, kultural. Studi-studi tersebut penting dilakukan dari berbagai sudut pandang karena kerusakan lingkungan multidimensional. Yang keempat, bekerja sama dengan kelompok agama lain dalam pembinaan masyarakat dan dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat luas dalam dan luar negeri untuk mencegah kerusakan lingkungan yang terlanjur dirusak, termasuk melakukan advokasi pada lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban, mengambil prakasa dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri baik di lingkungan masing-masing maupun lingkungan hidup yang lebih luas. Kelima, memanfaatkan media sosial untuk turut dalam promosi pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari proses penyadaran masyarakat akan pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Usaha memelihara lingkungan hidup dipahami sebagai kebijakan dan karena itu disebut sebagai ibadah kepada Tuhan. Memelihara lingkungan adalah bagian dari misi Allah dalam mendatangkan shalom kerajaan. Maka orang Kristen baik secara pribadi atau sebagai lembaga wajib menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Diucapkan terima kasih. Ya, demikianlah presentasi kami dari kelompok 8. Diucapkan banyak terima kasih.